Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di pertemuan 11 ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan konsep pendapatan atau revenue ya. Jadi kalau di pertemuan 9 kemarin kita udah bahas aset, kemudian di pertemuan 10 kemarin kita bahas terkait dengan liabilitas atau hutang dan ekuitas. Nah, di pertemuan 11 ini kita masuk ke profit and loss teman-teman, yaitu yang pertama adalah pendapatan ya. Sama kita akan belajar definisinya, kemudian cara mengukurnya, kemudian pengakuannya bagaimana gitu ya. Pasti ada 3 itu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke definisi atau pengertian ya. FASB mendefinisikan pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus-menerus dari entitas tersebut. Itu adalah pengertian pendapatan dari FASB. Kemudian kalau dari IAI, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal ya. Jadi ada aliran masuk dari aktivitas perusahaan ya selama suatu periode tertentu yang bukan arus masuknya bukan dari kontribusi penanaman modal ya. Kemudian pendapatan jika dilihat dari konsep kesatuan usaha adalah aliran aktiva baru ya yang masuk yang masuk ke perusahaan yang berasal dari konsumen sebagai penukar produk perusahaan. Kemudian jika dilihat dari konsep kesatuan pemilik, pendapatan merupakan kelebihan aliran sumber ekonomi yang masuk di atas potensi jasa yang keluar dari kesatuan usaha ya. Jadi kalau kesatuan pemilik ada yang keluar maka ada yang masuk gitu ya. Oke, itu adalah definisi-definisi dari pendapatan ya. Nah, sekarang perbedaan antara pendapatan dan keuntungan teman-teman ya. Jadi di sini ya, keuntungan ini mungkin teman-teman ada yang lebih familiar dengan istilah gains ya, bahasa Inggrisnya ya, gains, gain or loss ya. Nah, ini kita harus akan membedakan nih mana yang masuk ke pendapatan atau dan mana yang masuk ke keuntungan ya. Jadi kalau keuntungan itu adalah kenaikan aktiva yang sekaligus menaikkan modal yang berasal dari transaksi sampingan atau insidental atau transaksi lain yang bukan berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik ya. Jadi bukan dari aktivitas utama perusahaan tapi dari transaksi sampingan, itu adalah keuntungan ya. Oke, pada dasarnya ada 2 pendekatan ya untuk membedakan pendapatan dengan gains atau keuntungan ya. Yang pertama adalah pendekatan pertama teman-teman itu memandang adalah semua tambahan, semua kenaikan aktiva itu adalah pendapatan. Jadi pendapat pertama ini tidak ada perbedaan antara gains dan pendapatan gitu ya. Nah, untung dari penjualan aktiva itu juga termasuk pendapatan, penyerahan produk barang termasuk pendapatan. Jadi semuanya pendapatan gitu ya. Nah, tetapi yang lebih tepat adalah gini teman-teman ya. Pendekatan yang memandang pendapatan itu hanya mencakup hasil-hasil dari kegiatan penjualan output dan tidak memasukkan elemen keuntungan yang berasal dari investasi dan penjualan aktiva tetap gitu ya. Jadi yang lebih tepat teman-teman, pendapatan itu adalah yang berasal dari kegiatan rutin ya, kegiatan produksi perusahaan rutin ya. Ya, sedangkan untuk penjualan aktiva tetap gini ya, transaksi modal, kemudian keuntungan dari penjualan aktiva tetap, penjualan mobil itu ada masuk ke dalam istilahnya untuk keuntungan atau gains gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam pengukuran ya. Setelah tadi selesai di bagian definisi, kita masuk ke pengukuran ya. Jadi pendapatan itu diukur dengan nilai wajar. Gampangnya di sini nilai wajar adalah nilai yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli, antara kita dengan konsumen yang sudah disepakati, itu adalah nilai wajar ya. Jadi sangat gampang kalau pengukuran nilai wajar
dari pendapatan ya sudah yang disepakati itu adalah nilai wajarnya gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah pembentukan pendapatan ya. Jadi bagaimana pendapatan itu terbentuk ya. Yang pertama adalah dari produksi selesai ya, kemudian terjadi penjualan, kemudian penjualan kan ada yang tunai, ada yang non tunai ya. Kalau non tunai maka akan masuk maka perlu tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan kas gitu ya teman-teman ya. Ini adalah proses pembentukan pendapatan. Kemudian ini realisasi pendapatan ya. Jadi bagaimana pendapatan itu bisa berubah menjadi kas gitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir teman-teman, yaitu adalah pengakuan pendapatan. Bagaimana pendapatan itu, bagaimana sesuatu itu bisa diakui sebagai pendapatan dan kapan saat pengakuannya gitu ya. Nah, yang pertama adalah bagaimana sesuatu itu bisa kita akui sebagai pendapatan teman-teman ya. Yang pertama adalah telah terrealisasi ya, yaitu apabila telah terjadi transaksi pertukaran ya. Jadi transaksi pertukarannya sudah terjadi, sudah terrealisasi, maka hal itu bisa kita sebut pendapatan ya. Nah, atau yang kedua, kegiatan menghasilkan barang atau jasa telah berjalan dan secara substansi telah selesai ya. Jadi proses pembuatan barangnya sudah selesai dan secara substansi juga sudah selesai. Nah, ini biasanya dipakai untuk yang sistemnya adalah kontrak teman-teman ya. Jadi ada perusahaan yang membuka kontrak. Nah, itu sesaat prosesnya secara substansi sudah selesai, maka itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan gitu ya. Oke, kemudian ini adalah kapannya ya. Kapannya untuk mengakui pendapatan. Pendapatan diakui selama kegiatan produksi. Ini contohnya adalah untuk perusahaan kontraktor teman-teman ya, atau perusahaan pembuat kapal atau perusahaan yang prosesnya memakan waktu lama ya untuk menyelesaikan satu barang gitu ya, atau satu proyek itu memakan waktu yang lama ya, sehingga pendapatannya diakui selama masa produksi ya. Karena kalau misalnya misal ada proyek 3 tahun gitu ya, kemudian pendapatannya tidak ada nih, pendapatannya tidak bisa diakui selama produksi, misalnya kita pendapatan hanya bisa diakui di akhir gitu. Nah, maka kan akan banyak tahun-tahun yang perusahaan ini tidak punya pendapatan gitu ya, padahal seharusnya sudah ada pendapatan yang di-create saat proses tersebut berlangsung gitu ya. Misalnya tahun pertama 30%, tahun kedua 30%, kemudian tahun ketiga 40% seperti itu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan kontraktor atau perusahaan proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi, maka itu pengakuan pendapatannya adalah selama kegiatan produksi. Nah, yang kedua adalah pada saat produksi selesai. Nah, ini yang normal teman-teman ya. Yang normal, tetapi mereka punya kontrak teman-teman ya, seperti industri pertambangan dan pertanian, ini penjualannya sudah kontrak ya. Jadi artinya adalah saat barang itu sudah terjadi, pasti akan ada yang langsung mengambil atau barang itu langsung dikirimkan karena sudah kontrak teman-teman ya. Jadi biasanya di awal itu sudah deal kontrak bahwa nanti PT A akan beli batu bara dari PT B sebesar sekian. Nah, nanti kemudian setiap bulannya jika sudah ada batu bara sekian maka akan dikirim langsung. Nah, setiap bulannya itu nanti bisa diakui pendapatannya gitu ya teman-teman ya. Kemudian nah ini adalah beberapa kriterianya. Harga jual dapat ditentukan, tidak perlukan kegiatan atau biaya pemasaran yang material, biaya produksi sulit untuk ditentukan, satuan persediaan dapat saling dipertukarkan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah diakui saat terjadinya penjualan ya. Nah, ini adalah normalnya ada perusahaan retail ya teman-teman ya. Jadi kalau perusahaan retail ya pendapatannya yang diakui saat terjadi penjualan gitu ya. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Jadi pada yang paling sering kita pakailah karena retail adalah yang paling dekat dengan kita ya. Kemudian biaya yang terjadi setelah penjualan itu ada biaya penagihan piutang ya. Jadi ini adalah taksiran biayanya berapa, kemudian dibuat cadangan biayanya gitu ya. Kemudian nah ini untuk menandai penjualannya ya. Jadi secara yuridis penjualan baru dapat dikatakan terjadi apabila telah terjadi peralihan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
peralihan hak milik itu bisa banyak ya, sesuai dengan syarat kesepakatan penjualannya bagaimana ya. Jika kesepakatan penjualannya free on board destination, maka saat barang sampai di tempat tujuan pembeli, maka ya, barang tersebut baru diakui sebagai milik pembeli. Selama barang itu ada di perjalanan, maka barang itu adalah milik penjual. Berbeda dengan shipping point ya. Jadi kalau pada saat shipping point, begitu barang keluar dari gudang penjual, maka itu sudah menjadi milik pembeli gitu ya. Nah, kalau cost insurance freight ini artinya adalah biaya, kemudian asuransi, kemudian pengirimannya itu ditanggung oleh penjual gitu ya. Nah, kalau cost and freight, maka biaya dan freightnya itu adalah ditanggung oleh penjual gitu ya. Oke, kemudian di sini ada hak pengembalian barang ya. Dalam transaksi penjualan, apabila pembeli berhak untuk mengembalikan barang yang dibelinya, maka pendapatan dapat diakui apabila syarat berikut ini dipenuhi ya. Jadi jika ada hak pengembalian barang, maka pendapatannya hanya bisa diakui jika harga jual sudah cukup pasti, pembeli sudah membayar kepada penjual, kewajiban membayar kepada penjual tidak akan berubah, pembelinya benar-benar ada, penjual secara signifikan tidak memiliki kewajiban atau bertanggung jawab terhadap hasil penjualan ya. Jumlah nominal pengembalian dapat ditaksir secara cukup pasti gitu ya. Apabila penjualannya adalah penjualan jasa, maka kapan saat terjadinya, yaitu adalah pada saat penyerahan jasa ya teman-teman ya. Nah, kemudian pengakuan yang keempat yang bisa dilakukan, kalau tadi kita sudah pada saat produksi, kemudian pada saat produksi selesai, pada saat terjadi penjualan. Yang keempat adalah pada saat kasnya diterima ya. Ini apabila ada ketidakpastian yang besar dari pengumpulan piutangnya teman-teman ya. Jadi ada beberapa bisnis yang memang sangat sulit untuk menagih konsumen gitu ya. Sehingga pendapatan baru diakui pada saat kas diterima. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi pendapatan ini. Sorry ya, saya masih batuk. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.